Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5436, jika kau bisa menghindari pergi, jangan pergi. Di dalam Sekte Tian Sui, di Pulau Bambu Ungu. Tempat ini merupakan kediaman Sekte Kucan. Setelah Yang Mulia Pangeran Chen diserang di Teluk King Sui dan pulau itu hancur, atas permintaan Yang Mulia Pangeran Chen sendiri, beliau datang untuk tinggal di Pulau Bambu Ungu, tinggal bersama Di Wuyan dan biksu tua dari Sekte Kucan. Untungnya, biksu tua dan Di Wuyan sama-sama biksu dan tidak peduli dengan etika duniawi, sehingga mereka mengizinkan Yang Mulia Pangeran Chen untuk tinggal di sebuah hutan bambu ungu di pulau itu. Di Wuyan duduk bersila di tanah, tangannya memutar-mutar tasbih, matanya sedikit terpejam, melantunkan kitab suci Buddha dalam diam. Pangeran Chen duduk di meja batu di sampingnya, memegang secangkir anggur, tersenyum sambil menatap Di Wuyan, mengobrol santai. Aku bilang, tidak bisakah kau memperhatikanku? Aku sudah bicara begitu banyak, dan kau belum mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Untungnya aku mengenalmu sebelumnya, kalau tidak, aku pasti akan mengira kau bisu. Pangeran Chen tersenyum, tetapi Di Wuyan memejamkan mata untuk beristirahat, mengabaikan Pangeran Chen. Pangeran Chen menyesap anggur dan melanjutkan berbicara kepada Kaisar Wuyan, aku merasa Chu akan segera jatuh ke dalam kekacauan, entah sebelum atau sesudah perayaan ulang tahun Kaisar yang ke-10.000. Chu pasti akan mengalami pergolakan besar. Pangeran Liang memegang kekuasaan militer yang besar, istananya korup dan kacau, Pangeran ketiga sangat kejam, dan sekarang bahkan Istana Iblis 9 Neter berani muncul secara terbuka di dalam wilayah Chu di siang bolong. Semua ini cukup untuk menunjukkan, Chu akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Pada titik ini, Pangeran Chen menjadi agak melankolis, berkata, tapi aku sudah memikirkannya sejak lama, dan aku masih belum bisa membayangkan di mana kekacauan ini akan dimulai, atau di mana akan berakhir. Chu itu seperti kolam yang sangat dalam. Duduk di tepi kolam memancing, bahkan jika ada ikan yang menggigit, kecuali kau menariknya ke permukaan, kau takkan pernah tahu apakah yang kau tangkap ikan kecil atau buaya. Kalau ikannya kecil, itu lebih baik, kau bisa berpesta. Tapi kalau kita tangkap buaya, aku khawatir, nasib kita akan seperti dulu. Tiba-tiba tersentak, ketika Pangeran Chen menyebut, kita dulu, bulu mata Di Wuyan bergetar hebat di matanya yang sedikit tertutup. Saat itu, Pangeran Chen mendengar langkah kaki datang dari hutan bambu ungu. Ia tersenyum tipis dan berkata kepada Di Wuyan, Little Ninetin ada di sini. Pangeran Chen langsung menoleh dan melihat seorang gadis muda berjalan di sepanjang jalan setapak yang berkelok-kelok di hutan bambu ungu, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa aku belum pernah ke pulau ini sebelumnya? Tempat yang begitu bagus, tanahnya begitu subur, dan dulunya digunakan untuk menanam bambu ungu. Kalau digunakan untuk menanam bunga, pasti akan lebih baik. Gadis itu berjalan menghampiri Pangeran Chen, mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan kesal. Little Ninetin, lama tak bertemu, panggil Pangeran Chen sambil tersenyum. Pah, kau Pangeran ke-19, seluruh keluargamu adalah Pangeran ke-19. Umpat gadis itu. Aku sekarang adalah Master Sekte dari Sekte Tian Sui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Jangan pikir hanya karena kau seorang pangeran, kau bisa membentakku. Hormatilah aku. Gadis ini tak lain adalah Chu Si. Pangeran Chen, yang tampak agak mabuk, terkulai di meja dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tak pernah menyangka bocah ingusan yang dulu mengikutiku menangis minta permen ternyata menjadi master sekte dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, kekuatan besar di kerajaan Chu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dunia berubah begitu banyak. 1000 tahun telah berlalu, begitu banyak waktu telah berlalu, begitu banyak perubahan. Secercah kesedihan muncul di mata Pangeran Chen. Di Wuyan terus melantunkan kitab suci dengan mata terpejam. Secercah kesedihan juga muncul di wajah Chu Si. Tak lama kemudian, Chu Si tersadar dan berkata kepada Pangeran Chen, aku telah menangkap 3 orang sisa dari Istana Iblis 9 Neter. 2 di antaranya berada di alam buah Tai Dao, dan seharusnya merupakan tetua Sekte Tulang Putih, salah satu dari 27 Sekte Chu. Yang satunya lagi seorang wanita, Lin Bai berkata bahwa dia adalah salah satu dari 108 ahli bela diri tingkat master muda dari Istana Iblis 9 Neter, dan disebut Tuan Muda Roh Darah di dalam istana. Ketiga orang ini tentu saja bukan orang biasa di Istana Iblis 9 Neter. Membawa mereka kembali ke Chu adalah pencapaian besar lainnya. Ketiga orang ini saat ini berada di bawah kendali Sekte Air Surgawi. Ketika kau pergi, bawalah mereka. Setelah mengatakan ini, Chu Si melirik Di Wuyan lagi, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Pangeran Chen memperhatikan kepergian Chu Si, senyum pahit tersungging di bibirnya, tetapi ia tidak menghentikannya. Aku pergi sekarang, mungkin besok, kata Pangeran Chen kepada Di Wuyan. Di Wuyan tetap acuh tak acuh.
Pangeran Chen bertanya, apakah kau di sini untuk mengantarku? Seperti ketika aku pergi ke wilayah kekuasaanku. Di Wuyan tetap diam. Pangeran Chen mengangguk, duduk sendirian di samping Di Wuyan, minum sendirian. Matanya dipenuhi kesedihan dan kesepian. Titik titik titik. Sekte Tianshui, Pulau Mingyue. Setelah beberapa hari pemulihan, sekte mengirimkan banyak pil penyembuh, yang memungkinkan luka Lin Bai sembuh dengan cepat. Pada hari ini, Chen Yule, Huang Qingyun, Sui Modan, dan Yi Song datang berkunjung. Apakah kalian semua datang untuk berpamitan? Lin Bai tersenyum pada keempatnya, sudah menebak tujuan mereka. Awalnya, mereka seharusnya meninggalkan Sekte Tianshui setengah bulan yang lalu, kembali ke sekte dan keluarga masing-masing. Namun, karena insiden Istana Iblis 9 Neter, mereka harus menundanya. Sekarang setelah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter telah direbut, dan sisanya telah mati, mereka tentu saja harus meninggalkan sekte. Chen Yule mengangguk dan berkata, tetua berkata kita akan pergi besok. Yi Song berkata, sudah waktunya. Sekte ini sudah mengirim pesan beberapa kali. Jika kita tidak segera kembali, Sekte Abadi Surgawi mungkin akan mengirim para ahli yang kuat ke Sekte Air Surgawi untuk menuntut kita kembali. Huang Qingyun menutup mulutnya dan tersenyum, sementara Sui Mo dan memegang buah spiritual di tangannya dan memakannya dengan lahap. Yi Song berkata, kami datang hari ini karena dua alasan, pertama, untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kedua, untuk mengingatkanmu. Lin Bai bertanya dengan bingung, mengingatkanku tentang apa? Yi Song berkata, gerbang langit dan bumi akan menantang Sekte Air Surgawi dalam 3 bulan. Jika dihitung-hitung, masih ada sekitar 2 bulan lagi. Sebentar lagi, kau akan menuju ke gerbang langit dan bumi. Kami datang untuk mengingatkanmu bahwa perjalanan ini, memiliki peluang kematian 9 dari 10. Kata Chen Yule terus terang. Jika kau bisa menghindarinya, jangan pergi. Lin Bai tersenyum getir, bagaimana kau tahu kemungkinan kematiannya 9 dari 10? Kau kan sudah setuju, kalau kau bilang tidak akan pergi, bukankah kau akan jadi bahan tertawaan? Chen Yule berkata, apa salahnya sedikit tertawa? Lebih baik daripada kehilangan nyawa, kan? Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apa kalian semua meremehkanku seperti itu? Apa kau pikir aku pasti akan mati di gerbang langit dan bumi? Yi Song terkekeh dan berkata, Saudara Lin, di antara seniman bela diri di alam yang sama, hanya sedikit di seluruh kerajaan Chu yang bisa mengalahkanmu. Tapi kau harus mengerti, gerbang langit dan bumi telah memasang jebakan. Begitu kau pergi, apapun hasil kompetisi bela diri, mereka tidak akan membiarkanmu meninggalkan gerbang langit dan bumi. Mereka akan menemukan banyak alasan untuk membunuhmu. Bukankah begitu Li Lingtian kehilangan nyawanya di gerbang langit dan bumi saat itu? Penyebutan Li Lingtian oleh Yi Song membuat Lin Bai menarik napas dalam-dalam, alisnya sedikit berkerut. Bab 5437 Selamat tinggal. Li Lingtian, AAA setengah santo dari Sekte Tianshui 5000 tahun yang lalu, hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat santo. Saat itu, Sekte Tianshui menaruh harapan besar pada Li Lingtian, AAA percaya bahwa dialah yang akan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Li Lingtian, AAA yang dulu terkemuka, akan meninggal secara misterius di gerbang langit dan bumi. Bertahun-tahun yang lalu, gerbang langit dan bumi menantang Sekte Tianshui, mengundang para pejuangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi debat Tao. Dalam kompetisi itulah Li Lingtian, AAA sang jenius Sekte Tianshui, meninggal di gerbang langit dan bumi. Gerbang langit dan bumi secara terbuka mengumumkan bahwa Li Lingtian telah memasuki area terlarang mereka, mencoba mencuri harta mereka, dan dieksekusi di tempat oleh para tetua sekte. Namun, di dalam Sekte Tianshui, semua orang tahu bahwa Li Lingtian bahkan tidak berani memasuki area terlarang, apalagi mencuri harta apapun. Alasan kematiannya di gerbang langit dan bumi adalah karena mereka tidak ingin dia pergi hidup-hidup. Hutang darah dari 5000 tahun yang lalu masih terpatri jelas di benak kita. Dan kini, 5000 tahun kemudian, gerbang langit dan bumi kembali menggunakan taktik lamanya, sekali lagi mengundang para pendekar dari Sekte Air Surgawi untuk berpartisipasi dalam debat bela diri. Jika Lin Bai tidak menerima tantangan gerbang langit dan bumi pada upacara pewarisan Putra Suci, prestise Sekte Air Surgawi yang telah dipupuk dengan cermat akan anjlok. Di hadapan semua pendekar di dunia, Lin Bai tak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menerima tantangan itu. Kalau bisa menghindarinya, jangan, kata Chen Yule dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Chen Yule sangat tidak ingin terjadi apa-apa pada Lin Bai, apalagi sampai mati di gerbang langit dan bumi. Bagi Chen Yule, Lin Bai bukan hanya lawan, tetapi juga teman dan orang kepercayaan. Sebelum Lin Bai muncul, Chen Yule adalah pendekar pedang nomor 1 di kerajaan Chu.
Hidup di tengah sanjungan dan pujian dunia selama bertahun-tahun, ia perlahan-lahan kehilangan jati dirinya. Namun setelah Lin Bai muncul, Chen Yule merasakan krisis, bahkan membuatnya mengambil keputusan yang sudah lama tak berani ia ambil, mengembangkan niat pedang pembunuh. Sederhananya, jika bukan karena kemunculan Lin Bai, Chen Yule tak akan pernah memiliki motivasi dan dorongan seperti itu. Meskipun Chen Yule selalu ingin mengalahkan Lin Bai, ia tak ingin Lin Bai mati. Mungkin inilah arti jiwa yang sama dan pahlawan yang saling menghargai. Huang Qingyun berkata, Saudara Lin, pikirkan baik-baik. Kami sama sekali tidak melebih-lebihkan. Yi Song juga berkata, jika Saudara Lin tetap di Sekte Tianshui, gerbang langit dan bumi tak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi jika kau pergi ke gerbang langit dan bumi, maka semuanya akan di luar kendalimu. Sui Modan, yang sedang mengunyah buah vermilion, mendengar nada dingin yang tiba-tiba muncul dalam nada bicara semua orang. Ia mengangkat matanya dan menatap Lin Bai, seolah menyuruhnya untuk tidak pergi. Lin Bai mengeluarkan anggur darah naga dari tas penyimpanannya dan membagikan satu toples kepada setiap orang, sambil tersenyum dan berkata, anggur darah naga ini diberikan kepadaku oleh pangeran ketiga, dan tidak banyak yang tersisa. Setelah kalian meminumnya, kalian harus mencari cara untuk membelikannya lagi untukku. Chen Yule berbisik, gampang. Anggur darah naga tahun baru dari paviliun abadi akan segera siap, dan aku akan mengirimkannya nanti. Lin Bai memegang cangkir anggurnya, tidak berkata apa-apa lagi, dan melangkah maju 2 langkah, menatap pemandangan di kejauhan. Untuk sesaat, semua orang terdiam, memperhatikan punggung Lin Bai. Lin Bai terdiam cukup lama, lalu mendesah pelan dan tersenyum, Saudara Chen, Saudara Yi, Nona Huang, Nona Sui, aku tahu niat baik kalian, tetapi aku jarang mengingkari janjiku seumur hidupku. Lagi pula, aku tidak pernah melakukan apapun yang tidak kupercaya. Karena aku berjanji untuk pergi ke gerbang surgawi, aku tentu saja yakin bisa keluar tanpa cedera. Gambar, kalian tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Lin Bai berterima kasih kepada kelompok itu. Chen Yule bertanya dengan bingung, mengapa kalian bersikeras pergi ke gerbang langit dan bumi untuk berpartisipasi dalam tantangan debat Tao yang tampaknya sepele ini? Lin Bai menjawab, bagi keluarga Chen, ini tantangan sepele, tetapi bagi Sekte Tianshui, pertempuran ini sangat penting. Jika aku bisa meninggalkan gerbang langit dan bumi hidup-hidup, itu akan menandakan bahwa Sekte Tianshui sekali lagi telah menembus blokadenya, dan bahwa Sekte Tianshui telah bangkit kembali. Ini akan memberikan dorongan dan inspirasi yang belum pernah ada sebelumnya kepada para pengikut Sekte Tianshui. Chen Yule terdiam mendengar ini. Lin Bai melanjutkan, upacara pelantikan putra suci telah menarik Sekte Tianshui keluar dari jurang kehancurannya, tetapi itu masih jauh dari cukup. Sekte Tianshui membutuhkan pertempuran yang luar biasa, kemenangan gemilang, untuk mengobarkan kembali hati Tao semua pengikutnya. Dengan cara ini, masa depan Sekte Tianshui akan menjanjikan. Jika aku, sebagai putra suci Sekte Tianshui, tidak melakukan apa-apa, lalu apa bedanya aku putra suci atau bukan? Kata-kata Lin Bai membuat Chen Yule dan yang lainnya merenung dalam-dalam. Chen Yule menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik, tidak ingin berdebat dengan Lin Bai lebih jauh. Huang Qingyun dan Yi Song juga terdiam, mereka tahu bahwa Lin Bai bertindak karena putus asa. Namun semua orang mengerti bahwa pertempuran ini sangat penting bagi Sekte Tianshui. Gerbang langit dan bumi telah menyegel Sekte Tianshui selama lebih dari 10.000 tahun. Setiap jenius yang muncul dari Sekte Tianshui akan dibunuh atau dilenyapkan dengan cara apapun oleh gerbang langit dan bumi. Gerbang langit dan bumi telah menjadi mimpi buruk bagi Sekte Tianshui. Untuk menembus blokade ini, dibutuhkan kemenangan gemilang. Sebuah kemenangan besar. Chen Yule menghela napas, karena Saudara Lin sudah menentukan pilihannya, aku tidak akan membujuknya lagi. Aku hanya berharap Saudara Lin dapat kembali dengan kemenangan dari gerbang langit dan bumi. Saat itu, aku akan mengadakan pesta perayaan untuk Saudara Lin di ibu kota untuk mengucapkan selamat atas kepulangannya yang gemilang. Yi Song tertawa, jika aku mengadakan pesta, tentu saja akan ada banyak makanan lezat. Jangan lupa undang aku. Huang Qingyun tersenyum, bolehkah aku ikut? Sui Modan tertawa, ada makanan, ada makanan. Aku ingin pergi, aku ingin pergi. Lin Bai tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika aku bisa keluar dari gerbang langit dan bumi hidup-hidup dan tiba di ibu kota, tentu saja aku akan minum dan bergembira dengan semua orang. Ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan kita akhirnya akan punya hari untuk berkumpul kembali. Kelompok itu duduk di puncak gunung, minum dan bergembira hingga fajar. Keesokan paginya, setelah mengantar mereka dari Pulau Bulan Cerah, Lin Bai berkata, Yang Mulia Pangeran Chen juga akan meninggalkan Sekte Air Surgawi hari ini, dan saya harus mewakili Sekte untuk mengantarnya.
Tuan-tuan, semoga persahabatan kita abadi selamanya, dan kita bertemu lagi di dunia persilatan. Jaga dirimu. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan. Chen Yule tersenyum tipis pada Lin Bai dan berbalik untuk pergi. Yi Song tersenyum, tampak gagah. Huang Qingyun membungkuk sedikit. Hanya Sui Mo dan, sebelum pergi, yang meminta Lin Bai untuk membawakannya beberapa buah spiritual unik Sekte Air Surgawi ketika ia pergi ke ibu kota. Sui Mo dan cukup rakus, dan Lin Bai setuju. Lagi pula, buah spiritual yang dimakan Sui Mo dan bukanlah sesuatu yang langka atau berharga. Lagi pula, menangkap seorang gadis suci dari Sekte dan Sia dengan buah spiritual sepertinya merupakan kesepakatan yang berharga. Bab 5438, begitu kau memasuki dunia, kau tidak punya pilihan. Pagi-pagi sekali, di penyeberangan feri di dalam Sekte Tianshui. Perahu-perahu roh dari beberapa sekte dan keluarga besar, termasuk Sekte Tianxian, keluarga Chen, Istana Teratai Suci, dan Sekte dan Xia, AA adalah yang pertama kali terbang, perlahan-lahan menghilang ke dalam awan. Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan Sui Mo dan juga menyusul. Ditemani oleh Qiao Mo, Qin Yao, dan beberapa orang lainnya, Lin Bai tiba di penyeberangan feri. Ia pertama kali melihat Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan Sui Mo dan, tetapi ia tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, ia berdiri di penyeberangan feri dan menunggu. Tak lama kemudian, dua biksu mendekat dari kejauhan di penyeberangan feri. Amitabha, biksu tua itu menyapa Lin Bai dengan nyanyian Buddha. Lin Bai tersenyum dan membalas salam tersebut, berkata, "Terima kasih, para master, atas kedatangan Anda dari jauh untuk menghadiri upacara pelantikan putra suci saya. Namun, saya tidak menyangka upacara ini akan penuh kesulitan dan menunda perjalanan Anda. Saya sangat menyesal atas hal ini, dan saya harap Anda tidak terlalu memikirkannya." Biksu tua itu tersenyum dan berkata, "Putra suci Lin Bai, Anda terlalu memikirkannya." Biksu yang rendah hati ini tentu saja tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin mengalami hal seperti itu. Lin Bai tersenyum lalu menatap Di Wuyan. Di Wuyan juga menatapnya, ekspresinya tenang dan tanpa senyum. Tatapan mereka bertemu sebentar, tetapi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Lin Bai, Sekte Tianshui, bahkan 5 keluarga dan 7 sekte semuanya sangat terkejut dengan kedatangan kedua master dari Sekte Kucan ini untuk menyampaikan ucapan selamat. Perlu diketahui bahwa Sekte Kucan selalu menganggap diri mereka sebagai pertapa, tidak pernah peduli dengan konflik dinasti Kerajaan Chu, juga tidak pernah berpartisipasi dalam persaingan antar 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri atau perjamuan yang diadakan oleh 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka hanya sesekali menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Chu, sebagai tanda penghormatan kepada keluarga Kerajaan Chu. Oleh karena itu, kemunculan Di Wuyan di upacara pelantikan putra suci Lin Bai menimbulkan sensasi. Kedua biksu itu, satu tua dan satu muda, berjalan melewati Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak menggunakan feri, melainkan berjalan menyeberangi air, menghilang ke Laut Cermin. Setelah Di Wuyan dan biksu tua itu pergi, beberapa waktu berlalu. Kemudian, Pangeran Chen, ditemani oleh banyak tetua Sekte Tianshui, tiba di feri. Pangeran Chen telah membawa banyak pengikut, pelayan, dan pembunuh bersamanya ke Sekte Tianshui. Namun, hampir semuanya tewas dalam serangan di Teluk Clearwater oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 meter. Oleh karena itu, Pangeran Chen kini sendirian. "Salam, Yang Mulia," kata Lin Bai sambil membungkuk hormat. Pangeran Chen berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Lin Bai, dan berkata dengan senyum masam, "Antara Anda dan saya, apakah perlu formalitas seperti itu?" Lin Bai tersenyum dan melihat ke belakang Pangeran Chen, tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, tetua keenam, tetua ketujuh, dan Li Ziyan semuanya hadir. "Mari kita bicara secara pribadi," kata Pangeran Chen, menarik Lin Bai ke samping. Sepertinya ia ingin berbicara secara pribadi dengan Lin Bai. Tetua pertama dan tetua kedua juga dengan bijaksana minggir, menahan diri untuk tidak menguping pembicaraan pribadi Lin Bai dan Pangeran Chen. Di tepi pantai terdekat, Lin Bai dan Pangeran Chen berjalan berdampingan. Pangeran Chen mendesah pelan, "Kembali ke ibu kota sungguh merepotkan, banyak mata-mata yang mengawasiku. Meskipun aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas pelantikanmu sebagai putra suci, karena berbagai alasan, aku belum sempat berbicara banyak denganmu, apalagi minum bersama. Kuharap kau tidak keberatan," kata Pangeran Chen, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Gambar, meskipun Pangeran ketiga telah menyimpulkan bahwa Sekte Tianshui telah tunduk kepada Pangeran Chen, masalah ini belum terungkap. Oleh karena itu,
Pangeran Chen tidak ingin mengungkap kartu trufnya terlalu dini, agar tidak membuat orang lain curiga. Lin Bai bertanya, Tetua Li Zian sebelumnya mengunjungi ibu kota. Apakah beliau menyampaikan maksud Sekte Tianshui kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Pangeran Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengetahui maksud Sekte Tianshui dengan baik. Saya telah meminta Li Zian untuk membalas Sekte Tianshui, menyampaikan maksud saya. Karena Anda telah menyinggungnya lagi hari ini, saya akan mengulanginya sekali lagi. Jika usaha besar ini berhasil di masa depan, Sekte Tianshui akan menjadi yang paling berjasa. Saya sama sekali tidak akan memperlakukan Sekte Tianshui dengan tidak adil. Lin Bai menghela napas lega dan berkata, kata-kata Yang Mulia sudah cukup. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas kultivasi Anda atas nama Sekte Tianshui. Dalam perjalanan ini, Yang Mulia tidak akan memiliki banyak ahli bela diri yang dapat dimobilisasi dan dipercaya. Sekte Tianshui bermaksud agar tetua kedua dan tetua ketiga menemani Yang Mulia kembali ke ibu kota. Tetua kedua dan tetua ketiga keduanya adalah tetua berpangkat tinggi di Dewan Tetua Sekte Tianshui. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya untuk Sekte Tianshui. Dengan mereka di sisi Yang Mulia sekarang memiliki seorang ahli bela diri yang dapat Anda pimpin. Kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Kembalinya tetua kedua dan tetua ketiga ke ibu kota sungguh merupakan bantuan yang tepat waktu. Sejujurnya, sejak kembali ke ibu kota, banyak ahli bela diri yang bergegas melayani saya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Saya juga telah menerima banyak murid, tetapi sangat sedikit yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi. Maksud Pangeran Chen sederhana, saya memiliki banyak orang di bawah komando saya, tetapi saya kekurangan orang-orang yang kuat. Saya kekurangan mereka yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi. Perlu dicatat bahwa di kerajaan Chu saat ini, mereka yang berada di tingkat buah Luo Dao Agung semuanya mengasingkan diri. Di antara tokoh-tokoh kuat yang muncul saat ini, mereka yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi sudah dianggap sebagai yang terbaik. Kalau begitu, mengingat perjalanan yang panjang, aku tidak akan menunda perjalanan Yang Mulia lagi. Kita akan bertemu lagi di ibu kota nanti. Kata Lin Bai, membungkukkan badan kepada Pangeran Chen sebagai tanda perpisahan. Pangeran Chen menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, aku di ibu kota, jadi kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika pangeran ketiga ingin mencelakaiku, dia tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, kaulah yang ingin berpartisipasi dalam tantangan Tao Gerbang Langit dan Bumi. Tahukah kau bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya? Lin Bai tersenyum getir, tidak menyangka Pangeran Chen akan mengatakan hal yang sama persis dengan Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku sudah tahu betul bahaya yang akan dihadapi. Pangeran Chen bertanya dengan bingung, karena kau sudah tahu bahayanya, mengapa kau masih ingin pergi? Mengapa kau menyetujuinya? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, di dunia persilatan, seseorang seringkali tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Anda seharusnya lebih memahami prinsip ini daripada saya. Kata Pangeran Chen, tertegun sejenak. Lin Bai tertawa, jika saya punya pilihan, saya akan bodoh jika berpartisipasi dalam tantangan debat Dao Sekte Langit dan Bumi. Tapi sayangnya, saya tidak punya pilihan. Saya baru saja mengambil alih sebagai putra suci, dan Sekte Langit dan Bumi sudah menantang saya. Jika saya tidak menerima tantangan itu, bukankah saya akan menjadi bahan tertawaan semua seniman bela diri? Untuk sekte seperti Sekte Air Surgawi, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, harga diri terkadang lebih penting daripada kekuatan. Anda setuju, Yang Mulia? Pangeran Chen menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi, dengan jelas mengakui kata-kata Lin Bai. Bab 5439, Metode Gemuruh Zhao Xingxi. Pagi-pagi sekali, di penyeberangan feri di dalam Sekte Tianshui. Perahu-perahu roh dari beberapa sekte dan keluarga besar, termasuk Sekte Tianxian, keluarga Chen, Istana Teratai Suci, dan Sekte Danxia, AA adalah yang pertama kali terbang, perlahan-lahan menghilang ke dalam awan. Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan Sui Mo dan juga menyusul. Ditemani oleh Qiao Mo, Qin Yao, dan beberapa orang lainnya, Lin Bai tiba di penyeberangan feri. Ia pertama kali melihat Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan Sui Mo tetapi ia tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, ia berdiri di penyeberangan feri dan menunggu. Tak lama kemudian, 2 biksu mendekat dari kejauhan di penyeberangan feri. Amitabha, biksu tua itu menyapa Lin Bai dengan nyanyian Buddha. Lin Bai tersenyum dan membalas salam tersebut, berkata, terima kasih, para master, atas kedatangan Anda dari jauh untuk menghadiri upacara pelantikan putra suci saya. Namun,
Saya tidak menyangka upacara ini akan penuh kesulitan dan menunda perjalanan Anda. Saya sangat menyesal atas hal ini, dan saya harap Anda tidak terlalu memikirkannya. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, Putra suci Lin Bai, Anda terlalu memikirkannya. Biksu yang rendah hati ini tentu saja tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin mengalami hal seperti itu. Lin Bai tersenyum lalu menatap Di Wuyan. Di Wuyan juga menatapnya, ekspresinya tenang dan tanpa senyum. Tatapan mereka bertemu sebentar, tetapi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Lin Bai, Sekte Tianshui, bahkan 5 keluarga dan 7 sekte semuanya sangat terkejut dengan kedatangan kedua master dari Sekte Kucan ini untuk menyampaikan ucapan selamat. Perlu diketahui bahwa Sekte Kucan selalu menganggap diri mereka sebagai pertapa, tidak pernah peduli dengan konflik dinasti Kerajaan Chu, juga tidak pernah berpartisipasi dalam persaingan antar 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri atau perjamuan yang diadakan oleh 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka hanya sesekali menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Chu, sebagai tanda penghormatan kepada keluarga Kerajaan Chu. Oleh karena itu, kemunculan Di Wuyan di upacara pelantikan putra suci Lin Bai menimbulkan sensasi. Kedua biksu itu, satu tua dan satu muda, berjalan melewati Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak menggunakan feri, melainkan berjalan menyeberangi air, menghilang ke Laut Cermin. Setelah Di Wuyan dan biksu tua itu pergi. Beberapa waktu berlalu. Kemudian, Pangeran Chen, ditemani oleh banyak tetua sekte Tianshui, tiba di feri. Pangeran Chen telah membawa banyak pengikut, pelayan, dan pembunuh bersamanya ke sekte Tianshui. Namun, hampir semuanya tewas dalam serangan di Teluk Clearwater oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 meter. Oleh karena itu, Pangeran Chen kini sendirian. Salam, Yang Mulia, kata Lin Bai sambil membungkuk hormat. Pangeran Chen berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Lin Bai, dan berkata dengan senyum masam, antara Anda dan saya, apakah perlu formalitas seperti itu? Lin Bai tersenyum dan melihat ke belakang Pangeran Chen, tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, tetua keenam, tetua ketujuh, dan Li Ziyan semuanya hadir. Mari kita bicara secara pribadi, kata Pangeran Chen, menarik Lin Bai ke samping. Sepertinya ia ingin berbicara secara pribadi dengan Lin Bai. Tetua pertama dan tetua kedua juga dengan bijaksana minggir, menahan diri untuk tidak menguping pembicaraan pribadi Lin Bai dan Pangeran Chen. Di tepi pantai terdekat, Lin Bai dan Pangeran Chen berjalan berdampingan. Yang Mulia Pangeran Chen mendesah pelan, kembali ke ibu kota sungguh merepotkan, saya punya banyak mata-mata yang mengawasi saya. Meskipun aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas pelantikanmu sebagai putra suci, karena berbagai alasan, aku belum sempat berbicara banyak denganmu, apalagi minum bersama. Kuharap kau tidak keberatan. Petik 2. Gambar. Yang Mulia Pangeran Chen mengungkapkan ketidakberdayaannya. Meskipun Pangeran ketiga sudah menduga bahwa Sekte Tianshui telah tunduk kepada Yang Mulia Pangeran Chen, masalah ini belum terungkap. Oleh karena itu, Yang Mulia Pangeran Chen tidak ingin mengungkap kartu trufnya terlalu dini, agar tidak ada yang curiga. Lin Bai bertanya, Penatua Li Ziyan sebelumnya mengunjungi ibu kota. Apakah beliau menyampaikan maksud Sekte Tianshui kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Pangeran Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengetahui maksud Sekte Tianshui. Saya sudah meminta Li Ziyan untuk membalas Sekte Tianshui, menyampaikan maksud saya. Karena Anda telah menyinggungnya lagi hari ini, saya akan mengulanginya sekali lagi. Jika usaha besar ini berhasil di masa depan, Sekte Tianshui akan menjadi yang paling berjasa. Saya sama sekali tidak akan memperlakukan Sekte Tianshui dengan tidak adil. Lin Bai menghela napas lega dan berkata, kata-kata Yang Mulia sudah cukup. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas kultivasi Anda atas nama Sekte Tianshui. Dalam perjalanan ini, Yang Mulia tidak akan memiliki banyak ahli bela diri yang dapat dimobilisasi dan dipercaya. Sekte Tianshui bermaksud agar tetua kedua dan tetua ketiga menemani Yang Mulia kembali ke ibu kota. Tetua kedua dan tetua ketiga keduanya adalah tetua berpangkat tinggi di Dewan Tetua Sekte Tianshui. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya untuk Sekte Tianshui. Dengan mereka di sisi Yang Mulia sekarang memiliki seorang ahli bela diri yang dapat Anda pimpin. Kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Kembalinya tetua kedua dan tetua ketiga ke ibu kota sungguh merupakan bantuan yang tepat waktu. Sejujurnya, sejak kembali ke ibu kota, banyak ahli bela diri yang bergegas melayani saya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Saya juga telah menerima banyak murid, tetapi sangat sedikit yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi. Maksud Pangeran Chen sederhana, saya memiliki banyak orang di bawah komando saya, tetapi saya kekurangan orang-orang yang kuat.
Saya kekurangan mereka yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi. Perlu dicatat bahwa di kerajaan Chu saat ini, mereka yang berada di tingkat buah Luo Dao Agung semuanya mengasingkan diri. Di antara tokoh-tokoh kuat yang muncul saat ini, mereka yang berada di tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi sudah dianggap sebagai yang terbaik. Kalau begitu, mengingat perjalanan yang panjang, aku tidak akan menunda perjalanan yang mulia lagi. Kita akan bertemu lagi di ibu kota nanti, kata Lin Bai, membungkukkan badan kepada Pangeran Chen sebagai tanda perpisahan. Pangeran Chen menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, aku di ibu kota, jadi kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika pangeran ketiga ingin mencelakaiku, dia tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, kaulah yang ingin berpartisipasi dalam tantangan Tao Gerbang Langit dan Bumi. Tahukah kau bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya? Lin Bai tersenyum getir, tidak menyangka Pangeran Chen akan mengatakan hal yang sama persis dengan Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku sudah tahu betul bahaya yang akan dihadapi. Pangeran Chen bertanya dengan bingung, karena kau sudah tahu bahayanya, mengapa kau masih ingin pergi? Mengapa kau menyetujuinya? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, di dunia persilatan, seseorang seringkali tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Anda seharusnya lebih memahami prinsip ini daripada saya, kata Pangeran Chen, tertegun sejenak. Lin Bai tertawa, jika saya punya pilihan, saya akan bodoh jika berpartisipasi dalam tantangan debat Dao Sekte Langit dan Bumi. Tapi sayangnya, saya tidak punya pilihan. Saya baru saja mengambil alih sebagai putra suci, dan Sekte Langit dan Bumi sudah menantang saya. Jika saya tidak menerima tantangan itu, bukankah saya akan menjadi bahan tertawaan semua seniman bela diri? Untuk sekte seperti Sekte Air Surgawi, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, harga diri terkadang lebih penting daripada kekuatan. Anda setuju, Yang Mulia? Pangeran Chen menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi, dengan jelas mengakui kata-kata Lin Bai. Bab 5440 pergi sendiri. Masalah ini telah dibahas oleh Dewan Tetua dan Ketua Sekte, dan kami tidak keberatan. Oleh karena itu, kami memanggil kalian semua hari ini untuk meminta pendapat kalian. Apakah kalian bersedia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri diskusi Dao ini? Tanya Tetua Agung kepada Lin Bai, Li Juenian, Zhou Xinjun, Bai Yifei, dan yang lainnya. Lengan kiri Bai Yifei kosong, lengannya yang robek belum diperbaiki. Ia berkata, sebagai murid sekte, kita harus berjuang demi kejayaan sekte. Bai Yifei akan melakukan yang terbaik dalam masalah ini dan tidak akan menolak. Li Juenian juga berkata dengan dingin, Sekte Langit dan Bumi telah lama menindas kita, pertempuran ini tak terelakkan. Aku juga bersedia pergi ke Sekte Langit dan Bumi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri diskusi Dao. Setelah Bai Yifei dan Li Juenian menyampaikan pendapat mereka, Zhou Xinjun dan Tetua Liang juga menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Li Yuanzong telah diam-diam tunduk kepada Sekte Langit dan Bumi, pergi ke Sekte Langit dan Bumi tidak akan menguntungkan atau merugikannya, jadi wajar saja ia tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, sepertinya semua orang setuju. Mari kita selesaikan masalah ini. Tetua Agung mengumumkan dengan lantang setelah mengajukan beberapa pertanyaan. Saya keberatan. Tepat saat Tetua Agung mengumumkan hal ini, sebuah suara yang berbeda terdengar. Semua orang menoleh, tatapan mereka tertuju pada orang yang berbicara. Itu adalah Lin Bai. Tetua Agung, mengapa Anda tidak bertanya apakah saya keberatan? Tanya Lin Bai, mengerutkan kening. Sebagai putra suci Sekte Air Surgawi, Lin Bai tentu saja memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk berpartisipasi dalam tantangan Tao yang diselenggarakan oleh Gerbang Surgawi. Terlebih lagi, masalah ini berawal dari Lin Bai, jadi Tetua Agung berasumsi Lin Bai tidak akan terintimidasi dan karena itu tidak bertanya lebih lanjut. Tetua Agung melirik Cusi dengan ekspresi bingung, benar-benar kebingungan. Cusi bertanya, Putra Suci Lin Bai, apakah Anda keberatan? Lin Bai berkata dengan lantang, pengaturan Tetua Agung tadi memang sangat ketat dan anti gagal. Pada akhirnya, Tetua Agung dan Sekte khawatir Gerbang Langit dan Bumi mungkin memiliki motif tersembunyi terhadap kita. Lagi pula, ada preseden dari kakak senior Li Lingtian 5.000 tahun yang lalu. Tapi, apakah para tetua sudah mempertimbangkan bagaimana jika Gerbang Langit dan Bumi bertekad untuk membuat kita pergi dan tak pernah kembali? Tetua Agung berpikir sejenak dan berkata, justru karena kami mempertimbangkan bahwa Gerbang Langit dan Bumi mungkin akan menyerang kami, maka aku membuat pengaturan ini. Putra Suci, apakah ada yang menurutmu tidak pantas? Lin Bai tersenyum dan berkata, jika Gerbang Langit dan Bumi bertekad untuk membuat kita pergi dan tak pernah kembali, apakah menurutmu kita bisa kembali dengan pengaturan Tetua Agung?
Tetua Agung dan tetua lainnya semua mengerutkan kening, tampaknya tidak mengerti arti di balik kata-kata Lin Bai. Apa yang ingin dikatakan Putra Suci? Katakan saja, kami tidak mengerti. Li Ziyan lebih lugas dan langsung mengatakan kepada Lin Bai bahwa dia tidak mengerti dan meminta Lin Bai untuk menjelaskan. Lin Bai berkata, sesuai pengaturan Tetua Agung, 15 murid akan pergi ke gerbang surgawi untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi bela diri, dan 8 tetua akan melindungi kita. Ke-15 murid ini dianggap sebagai murid paling luar biasa dan unggul di Sekte Air Surgawi saat ini. 8 tetua yang melindungi kita juga merupakan tetua paling kuat di Sekte Air Surgawi. Pengaturan ini tampaknya sangat mudah. Tapi seperti yang baru saja kukatakan, jika gerbang surgawi bertekad memastikan kematian kita, bukankah mengirimkan begitu banyak pasukan elit ke gerbang surgawi memberi mereka kesempatan untuk menghabisi kita sekaligus? Kata-kata Lin Bai mengejutkan. Kata-kata ini langsung membuat banyak tetua merenung dalam-dalam. Bahkan Tetua Agung dan Li Ziyan menyipitkan mata, pikiran mereka mulai menyimpulkan berbagai kemungkinan. Saat mereka melanjutkan deduksi mereka semakin merasa bahwa kata-kata Lin Bai sangat masuk akal. Jika dipikirkan baik-baik, jika gerbang surgawi mengabaikan reputasinya dan bersikeras membunuh semua murid Sekte Tianshui yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, bukankah itu berarti semakin banyak murid yang pergi, semakin banyak pula yang akan mati? 15 murid dan 8 tetua ini mewakili fondasi yang telah dikumpulkan oleh Sekte Tianshui selama 10.000 tahun. Jika ke-15 murid dan 8 tetua tewas di gerbang surgawi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Tianshui. Pertimbangan Putra Suci sangat teliti. Petik 2. Apa yang dikatakan Putra Suci masuk akal. Jika gerbang surgawi menggunakan tindakan nekat dan membunuh semua tetua dan murid yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, Sekte Tianshui kita akan menderita kerugian besar. Masalah ini masih perlu dipertimbangkan dengan saksama. Banyak tetua sangat setuju dengan pernyataan Lin Bai. Tetua Agung dan Li Ziyan bertukar pandang, menghitung situasi dalam hati, dan merasakan hawa dingin yang semakin menjalar di tulang punggung mereka. Tetua Agung berkata, masalah ini karena kelalaian saya. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukan berarti Tetua Agung lengah. Seperti yang baru saja kukatakan, rencana Tetua Agung memang sangat mudah, tapi aku khawatir gerbang surgawi akan mengabaikan reputasi mereka dan, dalam keputusasaan, mencoba membunuh kita. Tetua Agung bertanya, lalu, apakah Putra Suci punya saran? Lin Bai berkata, aku sudah mengatakan pada upacara pelantikan Putra Suci bahwa gerbang surgawi memberikan tantangan diskusi Dao kepada kita. Kita tidak membutuhkan banyak murid dan tetua dari Sekte Air Surgawi untuk pergi, aku bisa pergi sendiri. Kau pergi sendiri, seru Qiao Mo terkejut, mengabaikan etiket. Tidak, teriak Qiao Mo cemas kepada Lin Bai. Mendengar ini, bukan hanya Qiao Mo yang tidak setuju, tetapi sebagian besar tetua juga menyatakan ketidaksetujuan mereka. Lin Bai berkata, para tetua, tolong dengarkan aku. Aku adalah putra suci dari Sekte Tianshui, dan sekarang aku memiliki status dan posisi untuk mewakili sekte ini. Sekalipun aku mati di gerbang Tiandi sendirian, kerugian sekte ini tidak akan berarti, setidaknya tidak semua murid kita yang luar biasa akan binasa. Jika sayangnya aku mati di tangan gerbang Tiandi, sekte ini masih bisa membina putra suci lainnya. Bai Yifei mungkin kandidat yang tepat untuk putra suci berikutnya. Jika aku mati, sekte ini bisa mempertimbangkan Bai Yifei dengan serius. Lin Bai berkata demikian. Berdiri diam di samping, Bai Yifei tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Lin Bai dengan kaget. Bai Yifei tidak pernah menyangka Lin Bai akan mengusulkannya sebagai putra suci berikutnya saat ini. Lagi pula, ia dan Lin Bai masih memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan. Namun Lin Bai mengabaikan keluhan masa lalu dan tetap merekomendasikannya ke sekte. Bai Yifei awalnya senang, tetapi kemudian raut wajahnya berubah muram, dan senyum merendahkan diri muncul di bibirnya. Bai Yifei tiba-tiba menyadari bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Lin Bai. Melihat kembali tindakannya di masa lalu terhadap Lin Bai, Bai Yifei menganggapnya sangat kekanak-kanakan dan menggelikan. Tak heran sekte memilih Lin Bai sebagai putra suci, alih-alih dirinya. Kini, menurut Bai Yifei, sekte tersebut tampaknya telah mengambil keputusan yang sangat bijaksana. Tetua Agung dengan tegas menyatakan, keinginan putra suci untuk pergi sendiri tidak perlu didiskusikan, sama sekali tidak mungkin. Sekalipun Sekte Tianshui melanggar perjanjian dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ini, kami tidak akan membiarkan putra suci pergi sendiri. Ini hanya masalah kehilangan muka. Sekte Tianshui telah kehilangan muka berkali-kali selama bertahun-tahun, sekali atau dua kali lagi tidak masalah. Nada bicara Tetua Agung ringan, tetapi kata-katanya berat.
Pernyataannya tegas bahwa Lin Bai tidak akan diizinkan pergi sendiri jika ia mau.